Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainuri. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video cara lapor pajak tahunan atau SPT tahunan untuk orang pribadi secara online. Caranya yaitu pertama silakan teman-teman buka browsernya ya. Di sini saya pakai Google Chrome. Oh ya teman-teman, jika kalian tidak punya laptop atau komputer, kalian juga bisa menggunakan HP kalian. Di sini silakan teman-teman ketikkan DJP online seperti ini. Lalu kemudian enter. Silakan teman-teman pilih link website DJP online .pajak.go.id. Kemudian kita klik linknya, maka akan tampil seperti ini. Kita close saja. Silakan login menggunakan nomor NPWP atau NIK kalian. Jika teman-teman berhasil login atau masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman pilih menu lapor. Kemudian silakan teman-teman pilih e-filing. Maka akan tampil riwayat pelaporan SPT tahunan yang sudah pernah dilaporkan di sini. Saya pernah melaporkan SPT tahunan dari 2018 sampai 2022 secara online. Kemudian untuk laporan pajak SPT tahunan tahun 2023, silakan teman-teman pilih buat SPT di sini. Pilih buat SPT. Kemudian akan tampil formulir SPT di sini. Silakan teman-teman isi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Silakan teman-teman pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Di sini silakan kalau penghasilan dalam setahun teman-teman itu tidak sampai 60 juta, artinya kurang dari 60 juta, silakan pilih iya. Kemudian akan muncul seperti ini, SPT 1770SS. Silakan teman-teman klik di sini. Maka akan muncul isi data formulir. Di sini silakan teman-teman pilih tahun pajak. Kita pilih tahun 2023. Status SPT normal. Kemudian kita pilih selanjutnya. Di sini akan tampil pada poin A, pajak penghasilan. Pada poin 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini silakan teman-teman isi sesuai dengan penghasilan teman-teman selama 1 tahun. Jika penghasilan 1 bulan ya, di sini saya 1 bulannya itu 3.300.000 teman-teman. Berarti kita kalikan 12 itu sebesar 38.400.000 rupiah. Jika sudah diisi penghasilan bruto dalam negerinya, maka di sini pada poin 7 itu kurang bayar, itu akan merah seperti ini teman-teman. Biarkan dulu seperti ini. Kemudian pada poin 2 silakan opsional. Di sini bisa diisi atau bisa dikosongi. Kemudian pada poin 3 penghasilan tidak kena pajak. Kita pilih sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Di sini saya ini pilih kawin tanggungan 2 orang. Nah, di sini pada penghasilan tidak kena pajak itu sebesar 67.500.000 rupiah. Jika teman-teman penghasilannya dalam 1 tahun itu di bawah
ini di bawah 67.500.000 itu nanti hasilnya akan nihil ya, 0. Kemudian pada penghasilan kena pajak bisa kita kosongi. Kemudian pajak penghasilan terutang kita kosongi saja. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain kita kosongi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pada poin B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang poin 8, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto pajak penghasilan final. Di sini opsional, bisa diisi atau bisa dikosongi saja. Selanjutnya poin 9, pajak penghasilan final terutang. Kita kosongi saja. Selanjutnya ke poin 10, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kita kosongi saja teman-teman ya. Lalu kita klik berikutnya. Yang poin C, daftar harta dan kewajiban. Yang nomor 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Di sini kita kosongi saja, opsional ya. Bisa diisi atau bisa dikosongi. Yang poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Kita kosongi saja. Kita klik yang berikutnya. Yang poin D, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ya, kita klik di sini, setuju. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian akan tampil kirim SPT seperti ini. Selanjutnya perhatikan pada status SPT di sini sudah nihil ya. Kemudian pada ambil kode verifikasi, klik di sini. Kita klik pada email. Maka nanti kode verifikasinya akan terkirim ke email kita. Kemudian kita pilih OK. Kita OK di sini. Token telah dikirim ke email Anda. Kita klik iya. Silakan teman-teman cek emailnya di sini. Saya menggunakan Gmail ya. Ini sudah masuk teman-teman ya. Kita klik di sini. Nah, di sini kode verifikasi Anda adalah ini teman-teman ya. Kita klik lalu blok ya. Klik kanan, kita copy. Kita kembali ke website DJP online-nya. Kita klik di sini, klik kanan, kita paste di sini, lalu kita kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP. Oke teman-teman, ini sudah benar, ini sudah kita tutup saja. Nah ini SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Kita klik puas. Nah, di sini sudah muncul teman-teman laporannya ya. Yang 2023. Oke, kita cek. Lihat BPE. Nah, di sini sudah terlihat bukti penerimaan elektronik Anda. Ini sudah status SPT nihil, nominal 0 teman-teman ya. Kita juga bisa cek di email. Nah ini biasanya dikirimkan juga buktinya. Nah di sini emailnya sudah masuk bukti penerimaan elektronik. Bukti laporannya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara lapor pajak tahunan atau SPT tahunan untuk orang pribadi secara online. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Jika masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar.
Semoga berhasil dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.